Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Dwi Saputra. Saya perwakilan dari kelompok ganjil. Saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan yang ada di dalam ekonomi makro. Di dalam sejarah perkembangan ekonomi makro ada 5 teori, terbagi menjadi 5 teori, yaitu ada teori klasik, teori Karl Marx, teori neoklasik, teori Keynes, teori modern. Nah, kita sekarang akan mulai dari teori klasik. Istilah ekonomi klasik awalnya dicetuskan oleh Karl Marx untuk menunjukkan pada ekonomi Ricardo, aliran ekonomi yang dikembangkan oleh David Ricardo dan James Mill serta pendahulunya. Ekonomi klasik secara umum dianggap sebagai aliran modern pertama dalam sejarah pemikiran ekonomi. Adam Smith menyebutkan pada metafora tangan tak terlihat yang menggerakkan pasar menuju keseimbangan alami mereka tanpa adanya campur tangan dari luar. Adam Smith pada tahun 1776 dianggap sebagai penanda dimulainya era ekonomi klasik. Akhirnya teori ekonomi ini menyatakan bahwa persaingan mengarah pada alokasi sumber daya yang efisiensi dalam suatu ekonomi. Sekarang kita masuk ke teori kedua, yaitu teori Karl Marx. Analisa Marx terhadap ekonomi pembangunan ditinjau dari 3 sudut, yaitu perkembangan masyarakat, perkembangan dan kehancuran kapitalisasi, membangun ekonomi terencana. Yang melatar belakangi teori Karl Marx adalah adanya eksploitasi besar-besaran yang dilakukan oleh para pemilik modal terhadap kaum buruh. Teori pembangunan yang dikemukakan Karl Marx didasarkan pada asumsi bahwa masyarakat terbagi pada 2 golongan, yaitu ada golongan masyarakat modal dengan masyarakat bukan pemilik modal. Yang kedua, masyarakat tanah dengan masyarakat pemilik bukan pemilik tanah. Karl Marx memandang bahwa teori konflik lahir dengan beberapa konsep, yaitu konsep tentang kelas sosial, perubahan sosial, kekuasaan dan negara, di mana konsepsi-konsepsi tersebut saling berkesinambungan. Oke, sekarang kita masuk ke teori yang ketiga, yaitu adalah teori neoklasik. Pendekatan teori neoklasik atau pemikiran golongan kanan muncul karena golongan ini tidak setuju dengan terlampau banyaknya campur tangan pemerintah dalam kehidupan sosial ekonomi. Teori ini bertujuan untuk mengembalikan sistem ekonomi menjadi ekonomi kapitalisasi pada abad 19, di mana kebebasan perseorangan dikembalikan sepenuhnya dan diikut sertakan pemerintah dibatasi dalam hal ekonomi seminimal mungkin. Sekarang kita masuk ke teori keempat, teori Keynesian. Teori ini dikembangkan oleh ekonom Inggris yang bernama John Maynard Keynes selama tahun 1930 dalam upaya untuk memahami depresi besar ekonomi. Keynesian dianggap sebagai teori sisi permintaan yang berfokus pada perubahan ekonomi dalam jangka pendek. Keynesianisme atau teori Keynes adalah suatu teori ekonomi yang didasarkan pada ide ekonom Inggris abad ke-20. Teori ini mempromosikan suatu ekonomi campuran di mana baik negara maupun sektor swasta memegang peranan penting. John Maynard Keynes pada tahun 1936 muncul dengan pemikiran yang terdapat bukunya, yaitu The General Theory of Employment, Interest and Money, yaitu kritikal terhadap pandangan klasik pengeluaran agregat. Diperlukan kebijakan pemerintah
Teori ini menyatakan bahwa tren ekonomi makro dapat mempengaruhi perilaku individu ekonomi mikro. Keynes menekankan perekonomian. Ia berpendapat bahwa kebijakan pemerintah dapat digunakan untuk meningkatkan permintaan pada level makro, untuk mengurangi pengangguran dan deflasi. Kesimpulan utama dari teori ini adalah bahwa tidak ada kecenderungan otomatis untuk menggerakkan output dan lapangan pekerjaan dan kondisi full employment yang disebut lapangan kerja penuh. Sekarang kita masuk ke teori yang terakhir, yaitu adalah teori modern. Menurut Rostow, perkembangan ekonomi suatu masyarakat ada 5 tahap perkembangan, yaitu yang pertama ada tahap tradisional, ada tahap prakondisi tinggal landas, yang ketiga tahap tinggal landas, yang keempat tahap kematangan atau yang disebut maturity, yang kelima ada tahap konsumsi massa tinggi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, karena kesalahan itu datangnya dari saya, kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya yang mewakilkan dari kelompok ganjil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.